kolega, sebelum kita membahas materi utama terkait topikal aplikasi fluoride, mari kita overview sedikit terkait komposisi enamel. Jaringan enamel gigi tersusun atas 80% komponen anorganik, 12% air, dan 3% komponen organik. Secara histologis, enamel terdiri atas kristal kalsium fosfat, terutama dalam bentuk kristal kalsium hidroksiapatit, dan beberapa bentuk lainnya yang kurang stabil seperti di kalsium fosfat dihidrat dan oktakalsium fosfat. Fluoride merupakan senyawa halogen yang dikenal sebagai seeker of mineralized tissue karena afinitasnya tinggi terhadap jaringan keras gigi. Mekanisme kariostatik fluoride dibagi menjadi dua, yaitu pertama terjadi ketika exposure fluoride dalam konsentrasi yang rendah, sekitar 0,01 ppm sampai 10 ppm, yang umumnya diperoleh melalui asupan fluoride secara sistemik, seperti melalui air berfluoridasi, susu, dan garam. Dalam konsentrasi yang rendah, terjadi pertukaran ion antara gugus hidroksil pembentuk hidroksiapatit dengan ion fluor membentuk fluoroapatit. Fluoroapatit terdemineralisasi pada pH yang lebih rendah dibandingkan dengan hidroksiapatit. Seiring dengan peningkatan fluoride dalam konsentrasi yang tinggi, akan terjadi reaksi kimia lanjutan, di mana akan mulai terbentuk kristal kalsium fluoride. Kristal kalsium fluoride akan melepaskan ion fluoride ketika terjadi penurunan pH di dalam rongga mulut. Exposure fluoride dalam konsentrasi yang tinggi diperoleh melalui aplikasi topical fluoride. Penggunaan topical fluoride dibagi menjadi dua, yaitu home use atau penggunaan oleh pasien sendiri sesuai dengan anjuran dokter gigi seperti menggunakan pasta gigi dan obat kumur yang mengandung fluoride, serta professionally applied topical fluoride yang diaplikasikan oleh dokter gigi seperti penggunaan fluoride varnish, gel, foam, slow release fluoride device, dan silver diamine fluoride. American Dental Association merekomendasikan penggunaan pasta gigi berfluoride sebagai salah satu perawatan preventif terhadap karies. Penggunaan pasta gigi berfluoride memberikan keuntungan yaitu murah, mudah diperoleh, dan mudah diaplikasikan. Rekomendasi penggunaan pasta gigi berfluoride pada anak usia kurang dari 2 tahun direkomendasikan sebanyak 0,125 gram atau sebesar biji nasi. Pada anak usia 2-6 tahun sebanyak 0,25 gram atau sebesar kacang polong. Dan pada anak usia di atas 6 tahun sudah dapat menggunakan pasta gigi berfluoride di sepanjang sikat gigi. Sumber fluoride secara topikal dapat diperoleh juga melalui obat kumur yang mengandung fluoride. Obat kumur berfluoride tersedia dalam dua konsentrasi, yaitu konsentrasi 0,05% sodium fluoride yang mengandung 220 ppm fluoride dan digunakan 1-2 kali sehari, dan konsentrasi 0,2% sodium fluoride yang digunakan 1 kali seminggu. Penggunaan obat kumur yang mengandung fluoride dianjurkan sebanyak 10 ml selama 1 menit. Pasien kemudian diinstruksikan untuk tidak makan dan minum selama 20-30 menit. Obat kumur berfluoride diindikasikan pada pasien yang sedang menjalani perawatan ortodontik sehingga diharapkan dapat menurunkan derajat demineralisasi di sekitar bracket. Selain itu, obat kumur berfluoride juga direkomendasikan pada pasien yang mengalami hiposalivasi akibat medikasi maupun kelainan kelenjar saliva, pada pasien dengan penyakit sistemik di mana karies dapat menjadi masalah yang serius, seperti pasien dengan penyakit jantung dan kelainan darah. Penggunaan obat kumur berfluoride juga diindikasikan pada pasien dengan karies aktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat remineralisasi pada area sekitar lesi. Penggunaan obat kumur berfluoride tidak dianjurkan untuk anak usia kurang dari 6 tahun, karena risiko cairan tertelan tinggi sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya fluorosis. Sejak tahun 1960, aplikasi fluoride varnish menjadi metode aplikasi fluoride secara topikal yang paling populer, terutama di negara-negara Eropa. European Academy of Pediatric Dentistry merekomendasikan penggunaan fluoride varnish pada kasus hipersensitif enamel dan dentin sebagai perawatan pendahuluan atau penyesuaian pada pasien anak yang cemas, pada kasus karies aktif untuk meningkatkan derajat remineralisasi, dan sebagai tindakan preventif pada pasien dengan penyakit sistemik dan berkebutuhan khusus. Efektivitas efek antikaries fluoride varnish telah dikonfirmasi melalui sejumlah uji klinis. Studi meta-analisis menunjukkan tingkat keefektifan fluoride varnish dalam menurunkan angka kejadian karies mencapai 38% pada komunitas yang menerima topikal aplikasi fluoride 2 kali setahun. Pada kelompok sampel risiko karies tinggi,
Pengaplikasian fluoride varnis 2 kali setahun dapat menurunkan laju demineralisasi mencapai 37%. Terdapat beberapa merek fluoride varnis yang tersedia di pasaran, yaitu Durapat yang mengandung 50 mg sodium fluoride per mililiter atau 5% sodium fluoride yang mengandung 22.600 ppm fluoride, dan Fluor Protector yang mengandung 0,9% difluorosilin, polyurethane base, etil asetat, dan isoanyl propionate solvents. Kandungan fluoride di dalamnya setara dengan 0,1% fluoride atau 1000 ppm pada pelarut, di mana ketika pelarutnya menguap, konsentrasi fluoride akan semakin meningkat. Penggunaan kedua fluoride varnis tersebut memberikan keuntungan di mana varnis akan tetap melekat pada permukaan gigi selama 12-48 jam setelah aplikasi varnis, sehingga exposure fluoride dapat bertahan dalam jangka panjang. Pengaplikasian fluoride varnis dilakukan dengan menggunakan aplikator dalam kemasan atau menggunakan brush dan diulaskan pada seluruh permukaan gigi, kemudian ditunggu hingga mengering sesuai dengan waktu setting yang disesuaikan dengan merek varnis yang digunakan. Setelah varnis mengering, instruksikan kepada pasien untuk tidak makan dan minum selama 20-30 menit setelah aplikasi. Bentuk sediaan topikal fluoride lainnya selain varnis yaitu fluoride gel dan foam. Kandungan aktif di dalam fluoride gel dan foam yang tersedia di pasaran yaitu 1,23% acidulated phosphate fluoride atau APF yang mengandung 12.300 ppm fluoride dan 2% sodium fluoride yang mengandung 9.000 ppm fluoride. Kandungan aktif APF memiliki efek samping berupa diskolorisasi pada tumpatan resin komposit dan porselen, sehingga apabila terdapat restorasi di dalam rongga mulut, umumnya disarankan penggunaan fluoride gel dan foam yang berbahan dasar sodium fluoride. Fluoride gel dan foam tidak diindikasikan pada anak-anak usia kurang dari 6 tahun karena risiko gel atau foam tertelan sangat tinggi sehingga menyebabkan pasien muntah dan meningkatkan risiko fluorosis. Gel atau foam pada sendok cetak harus mengenai seluruh permukaan gigi, tetapi tidak boleh melebihi 2-2,5 gram per sendok cetak atau 40% dari volume sendok cetak. Aplikasikan fluoride gel atau foam selama 4 menit, kemudian sendok cetak dilepas dari rongga mulut pasien dan pasien diinstruksikan untuk meludah selama 1-2 menit. Pasien tidak dianjurkan untuk makan dan minum selama 30 menit setelah prosedur aplikasi. Frekuensi aplikasi fluoride gel tergantung oleh risiko karies pasien dan umumnya minimal 6 bulan sekali. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa exposure fluoride secara konstan dalam jangka panjang dibutuhkan untuk menurunkan angka kejadian karies. Penggunaan copolymer membran gadget dan fluoride glass green tool yang difiksasi pada permukaan bukal gigi posterior melalui direct bonding atau dengan orthodontic band saat ini mulai dikembangkan untuk memperoleh efek pelepasan fluoride secara konstan dalam jangka panjang. Silver diamin fluoride yang terjual di pasaran memiliki konsentrasi 10-30% dengan kadar fluoride 44.800 ppm. Mekanisme kerja silver diamin fluoride sebagai antikaries didapat melalui kombinasi mekanisme pembentukan fluoroapatit dan efek antimikroorganisme silver. Penggunaan silver diamin fluoride cenderung cepat dan mudah. Beberapa studi literatur menyatakan silver diamin fluoride dapat menyebabkan karies aktif menjadi arrested. Akan tetapi penggunaan silver diamin fluoride memiliki efek samping berupa stain berwarna kehitaman pada struktur gigi. Penggunaan fluoride dalam konsentrasi tinggi akan meningkatkan risiko toksisitas fluoride. Beberapa literatur menyatakan bahwa kemungkinan dosis toksis mencapai 5 mg fluoride per kilogram berat badan dan dosis letal pasti mencapai 32-64 mg per kilogram berat badan. Toksisitas fluoride sering menimbulkan gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, selain itu melemahnya tulang, tendon, dan otot, serta efek buruk terhadap sistem saraf. Manajemen pada kasus toksisitas fluoride diawali dengan menentukan estimasi jumlah fluoride yang tertelan serta melakukan pemeriksaan terhadap vital sign. Kemudian, pasien diinstruksikan untuk minum susu atau mengkonsumsi 5% kalsium glukonat atau kalsium laktat dan dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan yang terpadu untuk manajemen selanjutnya. Dental fluorosis merupakan defek pada enamel akibat peningkatan konsentrasi fluoride pada ameloblast selama fase pembentukan enamel. Dean pada tahun 1984 mengklasifikasikan kondisi fluorosis menjadi beberapa skor indeks yang dikenal sebagai Tooth Surface Index of Fluorosis. Skor 0 diberikan apabila tidak ditemukan adanya tanda-tanda fluorosis. Skor 1 diberikan apabila ditemukan kurang dari sepertiga enamel yang mengalami bercak-bercak putih.
Skor 2 diberikan apabila ditemukan lebih dari sepertiga enamel tetapi kurang dari 2/3 enamel yang mengalami bercak-bercak putih. Skor 3 diberikan apabila ditemukan adanya tanda-tanda pada lebih dari 2/3 enamel yang mengalami bercak-bercak putih. Kemudian skor 4 diberikan apabila ditemukan adanya bercak putih disertai dengan stain. Skor 5 diberikan apabila ditemukan adanya discrete pitting yang mengalami diskolorisasi dibandingkan dengan enamel di sekitarnya. Skor 6 diberikan apabila terdapat discrete pitting disertai stain pada seluruh enamel. Skor 7 diberikan apabila terdapat kehilangan struktur enamel secara luas disertai dengan stain coklat gelap. Yuk kita review bareng-bareng materi tadi yang dibahas. Yang pertama, fluoride merupakan unsur golongan halogen yang memiliki afinitas tinggi terhadap jaringan yang termineralisasi. Yang kedua, mekanisme aksi fluoride dibagi menjadi dua, yaitu dalam konsentrasi rendah akan membentuk fluoroapatit yang lebih resisten terhadap asam dibandingkan dengan hidroksiapatit, dan pada konsentrasi tinggi, fluoride akan membentuk kristal kalsium fluoride yang akan melepaskan fluoride apabila terjadi penurunan pH di dalam rongga mulut. Fluoride dalam konsentrasi tinggi dapat diperoleh melalui aplikasi topical fluoride. Aplikasi topical fluoride dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan home use atau yang digunakan oleh pasien sendiri, seperti pasta gigi dan obat kumur berfluoride, dan professionally applied topical fluoride yang diaplikasikan oleh dokter gigi, seperti fluoride varnish, gel, foam, slow release fluoride device, dan silver diamine fluoride. Penggunaan fluoride dalam konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menimbulkan toksisitas fluoride seperti gejala mual dan muntah, kelemahan otot dan tendon, gangguan sistem saraf dengan kemungkinan dosis toksis mencapai 5 mg fluoride per kilogram berat badan dan dosis letal pasti mencapai 32-64 mg fluoride per kilogram berat badan. Asupan fluoride dalam konsentrasi yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan dental fluorosis. Dental fluorosis merupakan suatu defek pada enamel akibat peningkatan konsentrasi fluoride pada ameloblast selama fase pembentukan enamel.